Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ini baru 16 orang nih yang join. Uh, Selamat ketemu kembali dengan saya di mata kuliah biotransportasi ya sekarang. Kalau dulu di biomekanika ini kelanjutannya, tetapi lebih ke arah membahas tentang fluida. Nah, kalau kemarin sebelum UTS itu dengan Pak Adri lebih ke arah mekanika fluidanya, jadi seperti apa namanya istilahnya di bagian lebih ke hitung-hitungannya, bagaimana secara fisik apa namanya fluida yang mengalir, terutama yang ada di dalam tubuh. Jadi kita nggak akan pernah jauh-jauh dengan kaitannya dengan darah biasanya, tapi bukan cuma darah yang akan dibahas karena segala sesuatu yang mengalir nanti yang itu yang akan kita bahas. Tetapi mungkin akan dibatasi kalau Pak Adri kemarin mungkin banyak membahasnya yang cairan ya, tetapi nanti kalau yang di bagian saya, nah itu akan banyak lebih membahas mengenai apa namanya transportasi cairan, terutama fluida fluida itu sendiri. Terus kemudian ada juga yang nanti gas. Sebenarnya ada lagi mungkin satu lagi itu ini apa namanya mengenai kalor, tapi mungkin nggak akan saya bahas detail nantinya. Lebih banyak membahas mengenai fluida dan gas nanti. Jadi yang pertama dari 7 pertemuan nanti sampai UAS, pertama di minggu pertama saya akan membahas mengenai yang hari ini yaitu histologi dari sistem sirkulasi. Jadi mungkin agak mirip dengan apa yang kalian dapatkan selama di anatomi dan fisiologi. Jadi mengenai apa namanya ya ada membahas tentang anatomi sedikit mengenai strukturnya seperti apa, mulai dari tapi di sini lebih ke nanti kalau strukturnya itu dari salurannya, jadi pembuluhnya yang akan yang akan saya bahas dari apa salurannya, terus kemudian dari cairannya akan dibahas di minggu kedua mengenai sifat fisik dari cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari yang karena yang utama adalah darah. Jadi itu yang akan kita bahas, banyak dibahas. Tapi bukan cuma itu, seperti misalnya pembuluh-pembuluh pun yang akan kita bahas nanti ada dua, yaitu pembuluh darah dan jantung. Satu lagi adalah pembuluh limfatik yang termasuk pembuluh yang besar kalau misalkan di tubuh kita. Kemudian cairan lain yang akan kita bahas mungkin ada juga seperti misalkan kalau di bagian persendian itu ada namanya cairan sinovial, terus kemudian apa ASI, kemudian ada juga cairan ini apa yang di otak namanya CSF cerebrospinal fluid, kemudian ada juga misalkan apa sperm, terus kemudian dan masih banyak lagi. Nah, tapi lebih ke arah apa ya? Fisiknya seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai ini mungkin kalian dapat sepertinya yang mengambil kuliah kontrol. Sepertinya Pak Agus sempat menyampaikan sedikit mengenai pemodelan aliran. Nah, itu mungkin itu akan kita bahas juga yaitu namanya kinetic modeling atau pemodelan kinetik dari suatu aliran. Nanti misalkan dari satu tempat, dari satu kita bilangnya nanti itu kompartemen atau istilahnya ruangan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, terus kemudian kita akan memodelkan bagaimana sih perubahan volume di dalamnya ataupun debit yang ada di dalam ruangan itu. Dan itu cukup penting karena nanti akan merepresentasikan misalkan dari jantung, dari bilik jantung memompa darah ke bagian tubuh tertentu. Nah, itu seberapa cepat dan lain sebagainya itu atau mungkin yang berkaitan dengan nanti obat, misalkan obat disuntikkan dan lain bagaimana dia bercampur dengan sekitarnya, bagaimana berinteraksi dengan darah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita modelkan. Sehingga nanti kenapa itu penting? Kita akan bisa tahu bagaimana akhirnya obat itu bekerja di dalam tubuh kita. Ada biasanya kayak gini disesuaikan dengan case-nya, kasusnya seperti apa. Apakah kemudian obatnya itu sekali misalkan dalam ini apa intramuskular disuntik gitu ya. Disuntik setelah disuntik sekali langsung habis atau mungkin harus berkali-kali seperti misalkan penggunaan antibiotik. Nah, itu kan apa namanya harus dalam jangka waktu tertentu sampai dosis yang ditentukan. Nah, yang seperti itu.
Selain itu, tadi kan itu yang banyak tentang fluida. Nanti juga akan kita bahas mengenai gas, yaitu di sistem respirasi. Nah, itu sekilas yang akan kita bahas di setengah semester ini dalam mata kuliah biotransportasi. Jadi kalau misalnya Pak Adri kemarin istilahnya lebih banyak hitungannya, nah kalau misalkan di bagian saya lebih ke arah biologi dan medisnya, ada hitungannya sedikit, nanti mungkin yang di kinetic modeling doang, yang sisanya lebih ke arah aplikasi medis dan juga kasus-kasus nantinya. Itu. Nah, kemudian selama 1 minggu ini itu kan aula lagi down nih, lagi maintenance. Jadi sebenarnya sudah saya siapkan materi dan juga video untuk pertemuan pertama ini. Jadi nanti untuk yang awal ini saya tidak akan isi secara langsung. Nanti kalian bisa lihat videonya. Sudah saya sediakan di kolom chat. Videonya bisa dicek di sana. Bentar, ini benar atau tidak ya? Benar. Nah, sudah saya sediakan di sana. Bisa kalian lihat untuk materinya, yaitu histologi dari sistem sirkulasi. Nah, kemudian sebenarnya nanti saya pengennya, karena saya baru tahu kalau maintenance hari ini, pengennya itu setelah materinya sekitar 1 jam. Nah, nanti itu akan ada post-test nantinya setelah materi itu selesai. Jadi saya harap setelah ini teman-teman segera langsung menuju ke videonya. Kemudian nanti ini akan saya tawarkan karena sebenarnya saya sudah sediakan tuh di aula bentuknya kuis, bentuk kuis seperti itu, dan saya tidak ada kopiannya untuk membuat lagi di Google Form seperti itu. Jadi nanti untuk post-testnya kemungkinan antara minggu depan atau kalau enggak saya perlu waktu untuk menyiapkan di Google Form seperti itu. Dan post-testnya itu ini cuma pertanyaan jawaban singkat yang kalian isi dengan 2 atau 3 kata seperti itu dalam waktu yang cukup singkat juga. Nah, itu yang nanti harus dikerjakan. Tapi nanti akan saya infokan selanjutnya apakah menggunakan Google Form atau tetap dengan di aula tapi waktunya yang saya pindah seperti itu. Oke, sampai di sini dulu mengenai overview materinya dan untuk yang hari ini apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari saya belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Nah, oke, selanjutnya nanti kalau misalkan ada bisa aja langsung tulis di kolom chat ya. Oh ya, ini komputer kelasnya ini ya, cyber ya kalau tidak salah. Iya, Pak. Oke, nanti mungkin ini ya untuk memudahkan komunikasi, minta tolong mungkin buat grup aja ya. Baik, Pak. Nah, ini selain itu, ini saya langsung sampaikan juga untuk yang hari ini, yaitu mengenai tugasnya. Tapi tugasnya pengumpulannya nanti agak di akhir begitu. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, tugasnya nanti bentuknya ini, jadi berupa pembuatan paper dan presentasi. Sebentar. Saya mau select show. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Belum slideshow tapi, Pak. Oh, belum? Oh, sudah. Sudah, Pak. Oke. Barusan. Nah, tugasnya itu. Terus kemudian ini topik-topiknya ini. Jadi akan ada 8 topik. Topiknya itu yang pertama adalah hemodialisa, mengenai alat dan juga tekniknya. Kemudian yang kedua adalah ini salah satu jenis hemodialisa tapi yang beda versinya, yaitu namanya continuous ambulatory peritoneal dialysis. Jadi sama-sama dialisis, tapi yang dia itu bisa
mobile, bisa dibawa jadi bisa di apa ya istilahnya ya. Dia cara nyaringnya itu menggunakan membran peritoneal, jadi yang ada di dalam tubuh kita. Itu namanya CAPD. Terus yang ketiga adalah aterosklerosis. Nah, ini kalau ini kasus ya, jadi mekanisme dan juga treatmentnya seperti apa. Kemudian 4 ada embolism, ya embolism sama-sama kasus juga, yaitu mekanisme dan juga treatmentnya. Kemudian yang kelima ada ventilator. Nah, ini alat lagi, yaitu mekanismenya seperti apa, cara kerjanya dan juga inovasinya. Dan kalau misalkan kita tahu ventilator selama masa pandemi ini dia cukup ini ya, cukup apa namanya? Populer karena sangat dibutuhkan untuk membantu pernafasan ketika memang ada gangguan di dalam sistem pernafasannya. Kemudian yang keenam ada namanya dry powder inhaler. Jadi itu dia semacam inhaler kalau misalkan teman-teman di sini tahu. Tapi dia yang di inhale atau yang dihirup itu adalah bubuk. Nah itu mungkin nanti bisa coba cari-cari tahu seperti apa. Kemudian ada yang ketujuh artificial blood development and challenge. Jadi ini sudah mulai banyak yang mencoba mengembangkan bagaimana membuat darah buatan. Karena kalau misalnya selama ini kan yang namanya darah dengan tipe yang berbeda-beda, kita dapatnya selalu dari donor, karena itu yang paling sesuai gitu kan. Tapi ada yang mulai mencoba bagaimana cara membuat darah buatan. Kemudian yang ke-8 adalah artificial body fluid. Nah, yang artificial body fluid ini lebih banyak digunakan untuk penelitian. Jadi misalkan kita membuat device atau implan begitu yang memang harus bertemu dengan cairan tubuh, tapi yang spesifik misalkan kalau misalkan di otak berarti ketemu sama GSF, atau misalkan di di persendian berarti ketemunya sama synovial fluid. Nah itu cairan-cairan itu yang dicoba dibuat artificialnya atau versi buatannya yang nanti akan mendukung tadi pengujian dan lain sebagainya. Nah ini topik-topiknya. Kemudian nanti untuk grupnya akan saya bagi dan saya acak anggotanya seperti itu. Atau mungkin saya kembalikan ke kalian sih sebenarnya, atau ada yang mau milih atau enak milih kayak gitu. Tapi nanti dibatasi. Diacak aja, Pak. Diacak aja. Diacak dari Bapak aja, Pak. Oke. Sebenarnya kalau materi-materinya tadi itu ya, ada yang memang saya ngangkatnya ada yang device, ada yang kasus, ada juga yang berhubungan dengan arahnya ke penelitian atau pengembangan. Dan ini semua nanti tadi bentuknya adalah berupa paper dan presentasi. Seperti apa paper dan presentasinya? Nah ini papernya nanti susunannya seperti ini. Jadi ada introduction, main problem, main content, sama possibility dan conclusion. Jadi maksudnya pembagian seperti apa? Mungkin kalau introduction lebih ke kondisi yang sampai saat ini itu seperti apa. Misalkan kalau kasus, berarti pengembangannya mungkin bisa diceritakan sejarahnya sampai yang sekarang itu seperti apa, kasus-kasusnya di dunia banyak kejadiannya atau tidak, angka-angkanya. Nah itu yang seperti itu di introduction. Kemudian kalau main problem boleh mengarah ke satu spesifik. Misalkan nih, aterosklerosis itu kan yang namanya penyumbatan, tapi penyumbatannya mau dispesifikkan penyumbatannya di jantung misalkan, atau mungkin cari yang di perifer. Nah itu tuh boleh juga seperti itu. Baru kalau yang di main content itu lebih membahas di dalamnya tadi itu yang kenapa itu bisa, kalau misalkan yang case ya kenapa itu bisa terjadi, terus kemudian penanganannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar sana sampai kemudian dikembangkan seperti yang paling baru gitu. Atau mungkin kalau misalkan device ya sama juga ya, jadi lebih ke arah yang ada, mungkin kalau misalkan mau menyebutkan produk juga boleh, kemudian seperti apa pengembangannya, spesifikasi tiap produknya seperti apa, seperti itu. Nanti bisa kalian cari. Nah, kemudian ini yang penting kalau bagi saya, yaitu future possibility. Nanti ke depannya, itu menurut kalian bisa dikembangkan seperti apa lagi? Jadi usahakan kalau di sini ini ya, mungkin mirip seperti yang waktu dulu di biomekanika yang waktu kalian saya minta untuk kita diskusi tentang kasus. Nah ini mirip seperti itu di sini. Jadi menurut kalian kalau ke depannya, kalau misalkan device, berarti pengembangan ke depannya itu seperti apa?
pengembangan kedepannya seperti apa yang bisa dilakukan, dibuat seperti apa lagi. Jadi di sini saya buat bebas, kalian mau arahnya kemana, tapi tetap batasannya itu tetap logis dan masih mungkin untuk dilakukan. Kalau misalkan case, berarti case-nya itu diagnosisnya dibuat seperti apa lagi, atau penanganannya dibuat seperti apa lagi, kayak begitu. Usahakan kalau bisa yang belum pernah ada. Jadi kalau menurut kalian mungkin ini ya, kalian masih belum nemu, tapi kalian punya ide kira-kira dibuat seperti apa. Nah, itu disampaikan di bagian future possibility di sini. Kemudian kalau misalkan bentuknya ini ya, yang tadi yang dua, misalkan artificial blood sama artificial body fluid. Nah, itu future possibility-nya kayak nanti mungkin kegunaannya seperti apa, atau mungkin bisa digunakan misalkan source-nya, sumbernya itu dari apa dan lain sebagainya. Yang seperti itu nanti di bagian future possibility. Kemudian ada conclusion, kesimpulannya apa yang kalian dapatkan selama membuat paper ini. Seperti itu. Terus kemudian papernya apa aja ini ya. Jadi papernya itu maksimum 10 halaman termasuk reference. Terus kemudian ya biasa ya, Times New Roman 12, page-nya 1, marginnya 1 kanan kiri atas bawah. Terus kemudian minimum menggunakan referensi 10 referensi artikel yang di sini harus berupa jurnal atau buku. Jadi hindari website, kecuali website yang kredibel, seperti misalkan kalian mau cari kasus tapi kasus maksudnya prevalensi, jadi jumlah kasusnya itu berapa, ngambil data dari WHO atau mungkin dari riset kesehatan dasar Republik Indonesia, itu boleh kalau yang seperti itu, tapi usahakan jangan blog dan lain sebagainya, jangan. Terus kemudian hati-hati ketika, ini yang mungkin masih saya kalian perlu latihan di sini untuk persiapan juga untuk proposal mungkin ya. Please cite carefully. Jadi misalkan ketika kalian menaruh reference, citasinya itu harus hati-hati ya. Citasi ininya bagian mana yang kalian ambil dari paper, atau istilahnya nanti biar bisa membedakan informasi yang berasal dari referensi sama yang istilahnya pemikiran kalian sendiri. Yang seperti itu. Terus kemudian nanti di bagian akhir setelah conclusion, saya minta dibuat seperti ini. Jadi please indicate the arrangement of the task. Jadi istilahnya dalam satu kelompok itu pengerjaannya seperti apa. Misalkan ini di sini saya menggunakan nama saya, mencari dan membaca 5 paper beberapa saja. Terus kemudian ada yang mungkin nggak membaca tapi lebih ke menyusun papernya dan juga membuat konklusi dan seterusnya. Kemudian jangan masukkan nama teman kelompok yang tidak kerja sama sekali, ya. Jadi kalau memang ada yang tidak berkontribusi apapun dalam pengerjaan ini ya, tugasnya, jangan dimasukkan namanya, kayak gitu. Kemudian informasi tambahan akan diumumkan selanjutnya kalau ada. Itu untuk papernya. Terus kemudian untuk presentasinya. Presentasinya di sini boleh perwakilan kelompok atau boleh semuanya nanti dibagi bagian-bagiannya apa saja. Itu video dan diupload di YouTube. Videonya maksimum 15 menit. Boleh berupa penyampaian menggunakan PPT atau sekreatif kalian lah, boleh terserah menggunakan apapun. Tapi maksimum tadi penyampaiannya 15 menit sesuai dengan topik masing-masing. Terus kemudian nanti linknya di-share di WhatsApp dan juga nanti akan saya taruh di aula. Kemudian, nah ini, di aula nanti tiap masing-masing kelompok akan saya buatkan semacam kolom diskusi. Jadi baru minggu depan ya bisanya nanti saya buatkan kolom diskusi untuk masing-masing kelompok yang setiap kelompok harus tanya ke kelompok yang lain minimum 2 kali. Kayak begitu. Kan ya satu kelompok nanti sekitar berapa orang ya? Satu kelompok 5 orang ya, 4 sampai 5 orang begitu. Nah, itu minimum dari satu kelompok itu tanya 2 kali ke masing-masing kelompok. Nanti kalau misalkan tanya tulis nama dan nama kelompok dan namanya, nama depannya siapa begitu. Tapi yang penting nih yang poin pertama ya, videonya, dan itu yang nanti akan jadi sumber informasi dari teman-teman yang lain untuk bertanya. Dan siapa tahu mungkin nanti ada kemungkinan
pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sini dari hasil diskusinya itu akan saya keluarkan di ujian. Nah, jadi semuanya harus memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Oke, terus kemudian deadline-nya. Deadline-nya nanti PowerPoint-nya, PowerPoint-nya ya, bukan PowerPoint, berarti ini ya, salah, bukan apa, papernya berarti bentuknya PDF ya, kalau bisa ya, jangan Word. PDF-nya itu nanti dikirimkan ke email saya tanggal 3 Juni untuk semua kelompok. Karena nanti kemungkinan untuk apa tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya akan ada di minggu terakhir kemungkinan. Tapi ini kayaknya minggu kelima deh ini. Saya kurang agak lupa ini tanggalnya. Kayaknya antara minggu kelima atau minggu keenam, minggu keempat gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan ada yang bingung ketika kalian membuat papernya, nah kita bisa diskusi di luar konteks ini ya, apa namanya, di luar konteks kuliah. Boleh nanti bisa chat saya untuk berdiskusi mengenai topiknya masing-masing. Oke, seperti itu untuk penjelasan tugasnya. Jadi kamu sudah bisa prepare dari sekarang, nanti akan saya, nah lagi-lagi karena aula masih belum bisa, nanti akan saya coba bagi acak dari data yang saya punya dari Cyber Campus nanti. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Pak, saya izin memastikan apakah untuk pertanyaannya tadi kan ada peraturan yang setiap kelompok harus bertanya 2 itu ya, Pak. Nah, itu pertanyaan itu apakah ditulis di kolom komentar di YouTube atau bagaimana, Pak? Dan kalau misalnya ditulis di kolom komentar di YouTube, apakah kelompok yang menerima pertanyaan apakah menjawabnya lewat YouTube atau bagaimana, Pak? Oh, kalau menurut kalian enak gimana? Nah, kalau yang lalu saya sediakan di aula. Jadi di aula nanti itu akan saya sediakan namanya kolom diskusi. Jadi diskusi untuk masing-masing kelompok. Yang di situ kalian bisa tanya ke kelompok tertentu, kemudian nanti dijawab, saling jawab di bawahnya gitu. Atau kalau di YouTube nanti ini ya, apa publik gitu. Kalau menurut saya mungkin di aula saja. Baik, Pak. Terima kasih. Pernah pakai belum di mata kuliah yang lain gitu? Pakai apa, discussion kalau nggak salah gitu, warnanya hijau biru gitu. Sudah pernah. Pernah ya. Nah, pakai itu nanti bisa apa, tanya jawab di situ, jangan lupa sebutkan apa nama kelompok dan namanya. Nanti kelompok yang ditanya ya wajib menjawab berarti gitu ya. Nanti kalau misalkan masih belum, kalian boleh menanggapi terus begitu. Kalau misalkan masih belum ada conclusion dari pertanyaan itu, nanti saya akan nengahin. Atau mungkin saya akan nambahkan informasi ketika ada yang menarik ini untuk dibahas kayak gitu. Nanti beberapa pertanyaan menarik bisa aja kita tarik ke kelas untuk dibahas bareng-bareng. Ada lagi? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk forum diskusi yang dibuka itu, apakah itu untuk seluruh kelompok dengan hari yang sama ataukah dengan hari yang berbeda begitu, Pak? Dan rentang harinya apakah sama semua? Oh, sama semua ya. Nanti itu kan kalian saya minta untuk mengumpulkan PPT itu tanggal 3 Juni tadi itu kan. Nah, sejak PPT itu dikumpulkan nanti PPT dan YouTube-nya itu dikumpulkan, sejak saat itu juga kalian sudah bisa melihat presentasi dari teman-teman kalian, dan sejak saat itu juga kalian boleh tanya. Kayak gitu. Jadi untuk discussion-nya itu nggak saya tutup sampai nanti minggu ke-7. Jadi akan tetap jalan terus kalau bisa. Berarti kalau begitu, kelompok yang mendapat pertanyaan itu bisa menjawab sewaktu-waktu ya, Pak? Tidak tergantung pada waktu yang kelompok lain ditanya, Pak? Ya, nggak harus. Jadi langsung kalau ketika ada muncul pertanyaan baru, segera dijawab gitu. Nanti mungkin kalau ada yang lupa, nanti akan ya kita infokan lewat grup WhatsApp gitu, biar gampang. Kalau ada yang kelupaan nggak dijawab gitu, atau mungkin tadi kenapa saya ngasihnya itu di minggu kelima, datanya minggu kelima ke-6, agar di minggu ke-7 case-case yang menarik bisa kita bahas gitu. Tujuannya seperti itu.
Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya belum, Pak. Oh ya, ini saya tawarkan ke kalian. Kalau menurut kalian pribadi, untuk perkuliahannya, untuk materinya, kan karena nanti kemungkinan ada berapa ya? 5, saya lupa 5 atau 6 ya materinya. Apakah ada 1, 2, 3, 4? Oh ada 6, 5. Oh ada 5. Nah nanti itu ini saya ada satu yang lupa belum saya sampaikan. Nanti sekitar minggu, mungkin sebelum minggu pengumpulan tugasnya, di situ akan ada kuis 1 kali. Jadi 3 materi, habis itu kuis, baru kemudian setelah itu ada materi lagi di minggu terakhir baru yang tadi itu apa namanya pembahasan diskusi kelompoknya. Jadi setelah 3 materi kemungkinan nanti ada kuis. Jadi sebenarnya materinya ada 5, yang 1 nanti isinya diskusi, kemudian 1 kuis, jadi 7. Seperti itu. Kalau yang tadi yang untuk materinya, lebih enak pakai video atau langsung seperti ini untuk kalian. Karena kalau video kadang itu saya bingung untuk diskusinya. Bagaimana? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Kalau saya enakan dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya itu gimana nih maksudnya? Saya sebenarnya bisa siapkan videonya dulu. Mungkin waktu ketemu kita langsung diskusi gitu juga bisa. Tapi nggak perlu full. Misalkan diskusinya cuma 30 menit gitu aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, itu juga boleh. Gimana? Maaf Pak, kalau misalkan dibuat selang-seling bagaimana? Jadi ada beberapa topik yang disampaikan lewat video, juga ada yang disampaikan lewat Zoom langsung gitu Pak. Oke. Boleh juga. Mungkin nanti ini ya kayak yang hitung-hitungan, nah itu lebih enak langsung sepertinya. Kalau misalkan kan cuma yang mata hitungan kalau di saya cuma 1 nih. Nanti kemungkinan pertemuan ketiga itu baru yang hitungan. Kalau yang minggu ini dan minggu depan itu lebih ke teoritis begitu. Karena lebih ke arah biologi sama medisnya. Baru ke pertemuan ketiga yang kinetic modeling itu ada hitung-hitungannya. Setelah itu kita kuis. Minggu keempat dan kelima dan keenam itu materinya nanti yang tadi yang respirasi, tentang sistem respirasi. Nah ini yang satu nih kemungkinan akan saya ganti, tapi belum tahu nih Mas Ian. Kayaknya antara yang tentang panas atau masalah tentang penyakit-penyakit di sistem sirkulasi. Itu baru kemudian di pertemuan terakhir ada diskusi tadi itu. Jadi seling-seling aja ya. Kemungkinan minggu ini dan kalau minggu ini videonya sudah ready, bisa kalian lihat di linknya sudah saya taruh di chat. Minggu depan mungkin juga pakai video aja ya, karena tadi masih berupa lebih ke teori. Tapi kalau misalkan ketika kalian menyimak videonya, kemudian kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya di grup. Nanti minta tolong saya untuk membuat grupnya. Seperti itu. Kayak gitu. Pak Alfian, kalau misalnya lewat video itu kita tetap join Zoom untuk absensi gitu atau bagaimana Pak? Ya, tetap ya. Kalau biar tetap terrecord. Jadi mungkin kalau misalkan seperti minggu depan misalnya ya, seperti minggu depan. Jadi kalau misalkan kita nanti kan pakai video. Nah, jam 8.50 kalian join dulu aja sampai mungkin sekitar 5-10 menit nanti bisa live. Yang penting sudah terekam begitu ya. Tapi itu sepertinya nggak terekam secara langsung sih di cyber.
Jadi kita harus nunggu di Cyber Campus kita nunggu beberapa hari baru kemudian bisa muncul kayak gitu. Jadi walaupun nanti perkuliahannya ada yang pakai video, tetap join seperti ini. Tapi kemungkinan kita nggak ada nggak ada yang langsung begitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau langsung, misalnya ada yang mau didiskusikan gitu ya, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Kayak gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan. Untuk absensi, apakah ada absensi di aula juga atau bagaimana Pak? Ada, tetap ada ya. Nanti itu sebagai backup karena yang utama nanti yang lebih ke pakai Zoom ini akan langsung terekam di Cyber Campus. Tapi yang di aula pun sebenarnya saya sediakan juga. Tapi karena minggu ini kita masih maintenance, baru minggu depan kita bisa akses. Tapi sudah saya sediakan di sana, sudah ada. Kayak gitu. Baik Pak. Ya. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk kuliah biotransportasi ini, apakah ada referensi buku khusus gitu ya, Pak? Nah, ini sebenarnya tidak ada kalau yang khusus seperti apa, karena sebagian besar kalau yang saya dapat, kalau materi-materi saya ambilnya dari ini materi-materi yang, misalkan yang materi hari ini, itu saya dapatkan dari dulu, waktu lecture note yang saya dapat dulu, waktu di perkuliahan Biomed Biotrans zaman saya dulu. Jadi lebih ke arah histologi, karena yang mengajar Bu Dwi Winarni dari biologi. Jadi lebih relevan begitu. Kalau misalkan yang lain, kayak misalkan yang kinetic modeling, nah itu sebenarnya saya ambilnya dari buku namanya physiological modeling seperti itu. Tapi nggak spesifik karena di sini lagi-lagi saya ambilnya dari lecture note seperti itu. Karena kalau misalkan untuk yang modeling itu sebenarnya dulu ada sendiri kita mata kuliah namanya pemodelan fisiologi, tapi kemudian mata kuliah itu dihapus. Makanya ada satu bagian penting yang menurut saya itu tetap perlu saya sampaikan dan ternyata masih bisa masuk nih di mata kuliah ini. Makanya saya ambil untuk saya sampaikan di sini. Kayak begitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi kah? Oke, kalau misalkan tidak ada, bisa kita akhiri ya. Nanti segera mungkin kalau misalkan setelah ini mungkin masih ada waktu lumayan kan 1 jam, nanti bisa disimak videonya. Kalau mungkin saya pun juga siap-siap untuk membuatkan ini ya, grupnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di sana. Dan untuk tadi yang saya bilang masalah post test, nanti akan saya coba siapkan sebentar lagi. Nanti kalau misalkan bisa, mungkin saya buat semacam pretest saja buat minggu depan gitu. Tapi materinya dari yang minggu ini. Kayak begitu. Oke, kayak begitu. Baik, Pak. Oke, kalau begitu sekian dari saya.